sahabat, jumpa lagi dengan Kak Agus. Nah, pada kesempatan kali ini, Kakak akan mengajak kalian untuk membahas soal tentang dimensi 3. Dan kita asumsikan dia pasti tegak lurus. Kenapa? Ya, karena ini proyeksi. Jarak titik H ke DF ini harusnya dia tegak lurus. Ya, oke. Jadi ini kita yakinkan dia tegak lurus di situ. Oke, sudah? Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya terus gimana Kak? Selanjutnya, sekarang coba kalian cermati ya. Temukan ada sebuah segitiga yang bisa kita gunakan untuk mencari panjang dari HH aksen ini. Di sini kakak bisa ambil sebuah segitiga yaitu DHF. Nih, DHF. Oke, nah ini segitiga DHF. Oke, sip. Nah, itu segitiga DHF. Nah, terus di sini kakak bisa katakan bahwa segitiga DHF ini dia segitiga siku-siku dan siku-sikunya itu ada di H. Loh, kok bisa? Itu kan kelihatannya nggak siku-siku kak. Kok bisa di sini dia siku-sikunya di H? Nah, oke. Jadi begini. Coba cermati garis atau rusuk DH ini. Menurut kalian, apakah garis DH ini tegak lurus dengan bidang EFGH? Gimana? Tegak lurus nggak? Rusuk ini dengan bagian atasnya atau tutupnya dari kubus ABCDEFGH. Apakah dia tegak lurus? Nah, jawabannya iya. Tegak lurus kan? Kalau ada sebuah garis yang tegak lurus dengan sebuah bidang, maka garis itu dia akan tegak lurus juga dengan garis yang berada pada bidang tersebut, di mana kedua garis ini ya berpotongan. Ya. Pada kasus ini garis HF berpotongan dengan garis DH. Dan garis HF berada di bidang EFGH. Jadi kita bisa simpulkan bahwa garis DH tegak lurus dengan garis HF. Oke, bisa diterima? Bagus. Nah, tapi Kak, kalau misalkan garis HF ini dia tidak berpotongan dengan garis DH, apakah garis HF ini
tegak lurus dengan garis DH. Nah, misal ini kakak tarik garis ke sini. Ini misalkan garis IJ. Apakah garis IJ ini berpotongan dengan garis DH? Tidak. Apakah garis DH ini tegak lurus dengan garis IJ? Tidak. Ya, dia tidak tegak lurus. Oke. Ya. Jadi kalau tegak lurus itu dia berpotongan. Oke, bisa dipahami ya? Bagus, pertanyaannya bagus nih, keren. Next, berarti kita kembali ke pertanyaannya. Berarti untuk mencari HH aksen kita bisa manfaatkan segitiga di HF ini. Kakak buatkan segitiga di HF yang di sini. Trut, 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 D, H, F. Oke, siku-siku di situ. Nah, ya. Nah, di sini kita yang mau kita cari adalah ini. Kakak tarik garis dari sini ke sini. Ini H aksen. Ya. Dan dia siku-siku di sini. Tuh. Terus, Kak, ini kan HH aksen ini dia membagi DF. Panjangnya sama nggak? Nah, panjangnya belum tentu sama. Ini dengan ini belum tentu dia panjangnya sama. Terus gimana dong Kak cara nyari H aksen? Nah, kalian masih ingat nggak konsep garis tinggi pada segitiga? Yang mana yang kita sebut sebagai tinggi dari segitiga? Tinggi dari sebuah segitiga itu adalah kita ambil atau kita tarik garis dari salah satu titik sudut ke sisi yang ada di depannya. Di mana sisi yang di depannya ini setelah ditarik garis akan menjadi sisi alas. Dan garis yang ini akan menjadi tinggi dari segitiga itu. Nah, berarti ini segitiga DF ini bisa kita pandang jadi dua buah bentuk segitiga yang berlain kita bisa pandang dari dua keadaan, dua situasi. Nah, di mana kita bisa gunakan konsep luas segitiga. Luas segitiga itu adalah luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Ya kan? Berarti kalau misalkan kakak pandang segitiga DHF yang seperti ini. Oke, siku-siku di sana. Ini D, HF. Ya kan? Kakak tarik titik dari D, kemudian tegak luruskan ke alasnya, sisi depannya. Ini HF. Berarti ini kan sebagai alas. Ini sebagai tinggi. Ya kan? Nah, dalam hal ini HF adalah diagonal sisi. Rusuknya 6. Berarti diagonal sisinya adalah 6 akar 2. Berarti HF ini 6 akar 2. HD ini adalah rusuk. Rusuknya adalah 6. Jadi kalau misalkan kakak ingin mencari luas segitiga DHF. Dengan kakak pandang alas dan tingginya seperti ini. Itu akan sama dengan setengah kali HF itu adalah 6 akar 2 kali ini DH itu adalah 6. Tuh, seperti itu. Nah, atau bisa juga kakak mandangnya begini. DHF. Kakak tarik garis dari H ini ke sini. Dapatlah H aksen. Dan dia siku-siku di sini. Tuh. Jadi kakak akan memandang bukan HF dan ini lagi. Tapi kakak memandang DF ini sebagai alasnya. Dan yang sebagai tinggi adalah ini. HH aksen. Dimana HH aksen inilah yang mau kita cari. Yaitu jarak titik H ke diagonal DF. Nah, kalau misalkan kita pandang posisinya alas dan tingginya seperti ini, maka luas segitiganya ya itu adalah menjadi setengah kali
alasnya adalah DF. DF itu adalah diagonal, betul, diagonal ruang. Di mana diagonal ruang itu panjangnya adalah R akar 3. R-nya 6, berarti ini 6 akar 3. Jadi ini 6 akar 3 kali tinggi. Tinggi yang mau kita cari. Nah, sudah? Nah, terus selanjutnya gimana? Selanjutnya di sini kakak kasih pembatas. Nah, berdasarkan informasi ini kita pahami bahwa luas segitiga DHF kita pandang dari yang ini dan yang itu harusnya sama dong. Ya nggak? Harusnya sama karena segitiga yang sama. Tapi kita pandang alas dan tingginya dengan dua pandangan yang berbeda. Berarti luas segitiga DHF, sebentar. Nah, ini ya. Luas segitiga DHF sama dengan luas segitiga DHF. Ya. Jadinya setengah kali 6 akar 2 kali 6 dia akan sama dengan setengah kali 6 akar 3 kali T. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan. Kita bisa taujie. Setengahnya taujie dapat 1 dapat 1. Habis. Ya. Terus 6 akar 2, di sini 6 akar 3. Ini kan perkalian. Ya, sama-sama dibagi 6, taujie ya. Dapat 1 dapat 1. Dari sini kita dapatkan bentuknya sisa akar 2 dan 6. Akar 2 kali 6 itu adalah 6 akar 2. Sama dengan ini akar 3 kali T. Kita mau nyari T-nya. Berarti ini akan membagi ke sini kan. Berarti T akan sama dengan 6 akar 2 per akar 3. T di sini adalah HH aksen. HH aksen. Dan ini bentuknya belum rasional. Jadi bisa kita rasionalkan dengan cara apa? Kita kalikan. Ini kalikan akar 3, yang di atas juga kalikan dengan akar 3. Jadi kita peroleh ini 6 akar 2 kali 3 adalah akar 6 per akar 3 kali akar 3 adalah 3. Nah, dapatnya 6 akar 6 per 3. Terus ini kan bisa disederhanain. 6 dibagi 3, taujie dapat 2, ini dapat 1. Berarti jarak titik H ke diagonal DF atau kita pandang dia sebagai HH aksen itu adalah 2 akar 6. Bisa dipahami? Mantap. Good. Seperti itu kira-kira langkahnya ya. Jelas ya. Kalau kalian belum paham, kalian bisa putar ulang lagi video ini ya. Next, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, nah untuk lebih paham, di sini kakak punya soal lagi yang kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6 cm dan kita akan mencari jarak titik A ke diagonal CF. Langkahnya sama. Titik A dulu. Yang mana sih titik A? Nah, titik A di sini. Lalu garis diagonal CF yang mana? Diagonal CF itu yang ini. Tarik sebentar. Nggak pas. Iya, nggak pas. Oke, nah itu dia pasnya sana. Ini garis CF. Nah, terus jaraknya yang mana? Jaraknya kita tarik aja garis dari A ini ke CF. Udah, tarik aja udah. Tarik ke nah, itu ya. Nah, tuh kita tarik garis. Nah, di mana di titik ini kakak namakan A aksen. Seperti itu. Nah, ini adalah jarak titik ke garisnya. Berarti ini adalah proyeksi titik A pada garis FC atau CF. Jadi siku-siku di sini. Ya. Walaupun mungkin nggak kelihatan siku-siku dari gambar, tapi kalian asumsikan dan kita yakinkan bahwa dia siku-siku di situ. Sahabat harus
yakini, asumsikan bahwa dia di sana siku-siku, benar dia di situ siku-siku. Ya. Selanjutnya, sahabat bisa mencari segitiga ya di sini yang berkaitan dengan garis ini dan garis itu, garis A aksen dan garis CF. Nah, di sini kakak bisa buatkan segitiganya adalah segitiga AFC. Tuh, segitiga AFC. Nah, ya, segitiga AFC. Nah, lalu kita bisa cek dulu di sudut-sudutnya. Apakah dia juga siku-siku di sudut ini, ada nggak sudut siku-sikunya? Nah, caranya ngecek. Nah, sekarang begini. Ada garis AF dan ada garis FC. FC ini berada di bidang BCGF. Nah, apakah garis AF ini tegak lurus dengan bidang BCGF? Tegak lurus nggak? Nah, tidak ya, tidak tegak lurus ya. Yang tegak lurus itu adalah garis EF. Jadi garis EF ini tegak lurus dengan BCGF. Atau garis AB ini yang tegak lurus dengan bidang BCGF. Nah, karena AF ini dia tidak tegak lurus dengan bidang ini, maka otomatis garis ini juga tidak tegak lurus dengan garis FC. Jadi sudutnya di sini tidak siku-siku, ya. Begitu pula dengan garis AC ini. Ya, dia juga tidak siku-siku atau tidak tegak lurus dengan bidang BCGF. Jadi, dia juga tidak siku-siku di sini, tidak tegak lurus di sini. Nah, jadi ini bukan segitiga siku-siku, ya. Terus segitiga apa? Kita bisa cermati lagi nih panjang sisinya. Nah, AF. Wah, ternyata AF ini adalah diagonal sisi. Ya enggak? Diagonal sisi atau diagonal bidang. Begitu pula dengan AC. AC ini juga dia diagonal bidang. Ya. Dan CF. Wah, CF ini juga sama, dia juga diagonal bidang. Berarti ini dia panjangnya sama-sama diagonal sisi atau diagonal bidang. Karena dia panjangnya sama, maka segitiga AFC kita bisa katakan sebagai segitiga sama sisi. Ya, karena panjangnya sama. Ya, berarti di sini kakak bisa buatkan segitiga AFC seperti ini. Ya, oke. AFC segitiga sama sisi. Panjangnya ini tiga-tiganya sama. Rusuknya 6 cm. Berarti diagonal sisinya atau diagonal bidangnya panjangnya adalah 6 akar 2. Tuh ya. Nah, terus yang mau kita cari yang mana? Yang kita mau cari kan panjang AA aksen. Di mana AA aksen ini adalah sebuah garis yang tegak lurus dengan FC. Karena dia tegak lurus, kalau kakak tarik dari sini ya, tarik ke sana, tegak lurus, maka ini akan menjadi apa? Tinggi dari segitiganya. Ini A aksen di sini. Nah, pada segitiga sama sisi, garis tinggi ini juga adalah garis berat. Di mana garis berat pada segitiga, dia akan membagi sisinya ini sama panjang. Nah, seperti ini. Berarti 6 akar 2 ini dibagi 2. Dapatnya yang di sini 3 akar 2, yang di sini dapatnya 3 akar 2. Tuh ya. A aksen ini adalah titik tengah dari FC gitu jadinya. Dan ini berlaku pada segitiga sama sisi. Ya, karena ini AFC adalah segitiga sama sisi. Nah, terus gimana? Kita ambil aja pandang satu segitiga ini. Nah, kakak arsir yang ini misalkan. Tuh, kalian pandang segitiga A aksen C. Ini dia kan segitiga siku-siku. Ya nggak? Dengan sisi-sisinya yang ini T yang mau kita cari,
Ini 6 akar 2 dan ini 3 akar 2. Terus untuk nyari A aksen gimana? Ya kita tinggal pakai Pitagoras saja, ya nggak? Nah, kita pakai dah Pitagoras. A aksen akan sama dengan akar. Tuh. Ini yang kita cari. Diketahui sisi miringnya nih. Berarti kita pakai pengurangan. AC kuadrat dikurangi A aksen C kuadrat. AC itu adalah 6 akar 2. Berarti di sini 6 akar 2 kuadrat. Dikurangi A aksen C adalah 3 akar 2. Ya kan, setengahnya ini 6 akar 2. Berarti 3 akar 2 kuadrat. Nah ya, terus gimana? Lanjut. Nah, 6 akar 2 kuadrat itu berarti 36 kali akar 2 kuadrat adalah 2. Ya, 36 kali 2. Dikurangi, ini berarti menjadi 3 dikuadrati menjadi 9 kali akar 2 kuadrat itu adalah 2. Jadilah dia akar 72 dikurangi 18. Berapakah dia? Akar 54. Nah, sekarang ini kan bisa kita sederhanakan ya. Kita pecah dia menjadi akar 9 kali akar 6. Ya, 9 kali 6. Akar 9 adalah 3. Akar 6-nya biarin. Udah selesai. Jadi jarak titik A ke titik CF adalah 3 akar 6 cm. Bisa dipahami? Good ya. Nah, itu tadi 2 contoh soal yang berkaitan dengan jarak titik ke diagonal CF ya, jarak titik ke garis ya. Mudah-mudahan kalian pahami langkah-langkahnya, step-stepnya ya. Ada 2 contoh yang agak berbeda tadi. Oke, itu dulu dari kakak. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah.